Semoga Ustaz Haris sekeluarga dan kita semua di sini dilindungi Allah dan diberkahi Azza wa Jalla. Amin. Berhubungan dengan tema neraka, ada satu kebiasaan yang bisa menjerumuskan saya pribadi ke neraka karena ketidaktahuan dan tidak cukup ilmu saya. Bagaimana melakukan sesuai sunnah? Karena saya takut asal ikut-ikutan. Kebiasaan tersebut adalah tahlilan atau ngelayat. Tolong jelaskan sedetail-detailnya Ustaz. Berdasarkan pengalaman Ustaz Khalid pribadi, gimana sikap kita yang benar jika mendatangi acara seperti ini dan sikap kita bila mengadakan acara itu, dan bagaimana menolak orang yang akan melakukan pengajian buat si mayit. Ini sesuai dengan tema nggak nih? Nah, kok bagaimana lolos sortiran? Dari kiri, dari sini kok. Membela diri Marwan ini. Ada malaikat yang catat. Terus teman-teman sekalian, tahlil adalah, saya sudah sering jawab ini, dan pertanyaan seperti ini sudah sering diulang-ulangi, selalu diulang-ulangi. Ini yang saya bilang, semestinya tidak usah ditanya lagi. Kalau sudah lihat, bisa lihat di YouTube ya. Karena saya lihat pertanyaan seperti ini yang selalu dijadikan sebagai pemicu ya. Ini Ustadz Wahabi nih, larang berzikir, padahal dia tidak paham apa yang kita jelaskan. Tahlil adalah la ilaha illallah, bagus tahlil itu. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir. Sholat sudah nggak ada, haji nggak ada, zakat sudah nggak ada di surga, tapi zikir selalu. Nggak bisa lepas itu. Karena nafas mereka ahli surga, nanti kita belajar di dalam buku kita ini, itu adalah tasbih dan takbir, tahlil. Mereka selalu menyebut, memuji Allah di surga. Jadi ini ibadah tidak pernah luput ini, gitu kan? Kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya juga panjang lebar jelaskan sebagian darinya, penjelasan masalah ini di judul Dahsyatnya Doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Zikir Nabi kerjakan iya, zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan? Ada zikir yang beliau baca, misal atau doa dibaca pada malam hari, ada dibaca pada saat sujud, pada saat ruku, ada tempat-tempatnya semua. Nabi SAW kalau memandu itu, ada yang ditentukan tempat-tempatnya, ditentukan jumlahnya gitu kan. Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir, bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan? Satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati, panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi. Ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kalau kita sedang bertakziah, kita fahami dulu pertama sekali definisi takziah. Meringankan beban keluarga mayit. Bukan untuk mayit. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain, begitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka, gak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir, bukan. Letakkan pada tempatnya saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW, apa ruginya? Gak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau, jadi mudah, jadi simple gitu. Saya pernah jelaskan ini. Tapi sekarang saya reviewkan, saya pernah mengalami ada mertua saya meninggal di Jawa Timur. Kemudian pada saat meninggal di rumah sakit, alhamdulillah kebetulan saya pas ada. Kemudian saya panggil adik ipar saya untuk ngurus sama-sama jenazah. Dibawa ke kampungnya di pedalaman di Jawa Timur. Saya pergi ke sana. Kemudian diuruslah jenazah. Saya panggil adik ipar saya ajarin caranya ini begini, cara mandikannya segala macam, bersihkan kotorannya. Udah selesai semuanya perawatannya, lalu kemudian kami taruh jenazahnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bawa ke masjid nih. Udah. Ada orang-orang datang semua, kemudian kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, rupanya ada tradisi-tradisi yang ada. Biasanya orang berdiri dulu, ngomong dulu, segala macam, disuruh saksikan ini orang mati begini, isyhadu dan seterusnya. Khair semuanya gitu.
Baiklah, ini waktu orang mertua saya meninggal tidak pernah kita buat itu. Habis dia disolati, sudah jemaah sekalian sudah disolati, kita bawa ke masjid. Nabi SAW dalam riwayat dikatakan solati sahabat, langsung sahabat berlumba-lumba memikul jenazah itu segera. Lalu kata Nabi SAW, kalau di punggung kalian orang saleh, maka dia si jenazah itu ruhnya akan berkata, sungguh gembira, kalian akan membawa dia ke suatu tempat yang senang, menyenangkan. Lalu kalau dia orang buruk, maka itu seburuk-buruk yang ada di pundak kalian, karena dia akan berkata, kemana kalian akan membawanya, sungguh celakalah dia. Begitu seterusnya, sampai dibawa ke kuburan. Lalu Nabi SAW menurunkan jenazah, dan diturunkan jenazah ini, diturunkan, kemudian mereka naik, lalu kemudian ditutup. Itu sunnah Nabi SAW. Maka saya lakukan seperti sunnah ini. Jadi nggak ada lagi dibuka kupingnya, diazanin, panggil anaknya azan, kena azan untuk sholat. Gitu kan. Nggak ada hubungannya sama orang mati. Allah mengatakan, innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti, saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Gitu kan. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu ini? Waktu masih hidup ajar, gitu. Jangan lagi mati. Baiklah, kita turunin jenazah itu, ditutup. Lalu saya naik sama ipar saya, sama satu orang lagi bantu. Setelah kami keluar ditutup. Rupanya saya nggak tahu di situ ada beberapa teman-teman kiai yang hadir. Kemudian setelah itu saya jalankan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi? Nabi SAW waktu pernah mengubur sahabatnya, jenazah sahabatnya, langsung beliau berceramah tentang proses orang mukmin kalau ruhnya mati, maka akan datang 3 malaikat, kiri kanannya malaikat rahmah membawakan kafan dari surga, malaikat maut di budu-budu kepalanya mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Terus saja saya sampaikan, sampai saya sadari ipar saya menangis dan orang-orang banyak yang nangis karena riwayatnya panjang itu tentang ruh orang beriman keluar, kemudian mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, naik ke langit, semua malaikat menyambut ruh itu. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersama jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan masih terdengar suara sendalnya. Kemudian barulah datang malaikat mendudukkan dia, tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang mukmin, kata Nabi SAW, dia akan menjawab, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia maksudnya adalah kalau ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu haji, kalau dia belajar wahyu dia bisa punya jawaban, gitu kan. Di akhirat maksudnya di kuburan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir, ini adalah di kuburan, pertanyaan malaikat di kuburan. Maka dia akan jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran. Sudah selesai. Dibuka baginya pintu neraka. Dilihat neraka, dia ketakutan. Lalu kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, kelebihan segala macam. Lalu kemudian malaikat berkata, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum. Dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ibadahnya, sholatnya, semuanya akan menemani dia. Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bentangkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau dia orang kafir atau orang fasik, akan datang 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa kiri kanannya membawakan kafan dari neraka, 1 malaikat mau diubun-ubun kepalanya mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Lalu berserakan di tubuhnya, lalu malaikat menarik dengan keras secara paksa, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar ditangkap malaikat azab, dipakai kain kafan dari neraka lalu dibawa ke atas. Belum tiba di langit pertama, semua malaikat menolak karena mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana saya akan bangkitkan. Lalu diantarlah bersama dengan jenazahnya diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih dengar, setelah itu telapak kaki mereka, setelah itu malaikat lain datang di kuburan mengatakan, mendudukkan dia, tanya siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan,
atau apa ya gitu. Saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang gitu. Walaupun dia orang muslim tapi banyak dosanya tidak sempat tobat begitu. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dia kagum tercium bau yang wangi. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa di sini, tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal patuh, selesai, gitu kan? Masuk sini. Tapi ditutup sekarang. Ini tempat kau sekarang, neraka dibuka dengan siksaannya segala macam. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, baunya busuk, menakutkan. Dia bilang, pergi kamu. Siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian datanglah malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Ini Allahu alam, Allah lebih tahu maknanya, tapi kita imani, gitu kan? Membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Yang akan dihantamkan ke kepala jenazah ini, kemudian dia hancur, lalu diutuhkan kembali begitu terus sampai hari kiamat. Itu keadaannya. Maka riwayat ini saya sampaikan teman-teman sekalian, pada saat itu ternyata ada yang sempat menangis. Ya. Setelah itu kami pulang dan saya bilang sebelum pulang, bapak sekalian, kami membuka rumah orang tua kami untuk takziah selama 3 hari. Sunnah Nabi SAW takziah itu adalah begini. Datang, doakan, sabarkan kami, dan lagi berminat membawa makanan silakan. Kami tidak siapkan makanan dan minuman. Karena sunnah Nabi SAW gitu. Alhamdulillah 3 hari itu nggak ada acara apa-apa, nggak ada ribut-ribut, nggak ada semua. Orang datang, doakan kita, pergi, bawa makanan, pergi. Hanya banyak orang yang datang waktu itu, tokoh-tokoh masyarakat datang terus ngobrol sama saya, banyak yang bertanya masalah hukum. Sebelum saya pulang ke Surabaya, kemudian balik ke Jakarta waktu itu, ada beberapa tetangga, keluarga mertua saya mengatakan, kami selama ini hadapi kematian belum pernah seperti ini. Kami merasa 3 hari ini nggak ada beban. Dan sekarang seperti kami sudah ikhlas melepaskannya. Sebenarnya sunnah Nabi SAW. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalamah larang, sehingga lagi menyesatkan. Tidak. Silakan buat. Yang antum mau buat, silakan. Bebas. Gitu kan? Semua orang bertanggung jawab. Tugas saya menyampaikan saja. Gitu kan? Berada di zona aman, lebih baik daripada zona yang tidak aman. Gitu kan? Walaupun anggap tidak haram, tapi minimal syubhat. Baik, ini sama saja. Lebih baik kita di zona aman. Ada perintah kerjakan, tidak ada tinggalkan. Sebatas itu saja. Allahu a'lam. Ya jemaah, kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi. Karena mereka melakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ukhti bertanya, apakah seperti itu memang yang harus dilakukan? Sehingga ukhti ini berpikir gimana kalau aku mati nanti? Harus menyediakan uang 40 juta atau 30 juta yang akan menjadi beban buat keluarganya. Apakah memang seperti itu yang diajarkan? Sehingga kalau nggak seperti itu, engkau nggak akan diampuni dosa-dosa. Ahibati fillah. Tadi kita udah bacakan hadisnya. Cukup disolatin, 40 orang yang solatin. Atau kurang dari 40 orang, 3 soft. Asalkan tuh orang-orang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, insya Allah diampuni dosa-dosa. Nggak harus seperti yang tadi disebutkan. Apalagi memang Rasul SAW ketika meninggal dunia, beliau itu hidup ditinggal mati oleh semua anak laki-laki beliau. Ditinggal mati oleh 3 putri beliau. Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kalthum meninggal dunia, Zainab meninggal dunia. Nabi tidak pernah mengadakan acara itu. Tidak pernah mengumpulkan para sahabat. Lalu membaca doa bersama-sama. Berzikir bersama-sama. Lalu makan. Nggak ada. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar melakukan itu? Tidak. Ketika Umar meninggal dunia, apakah Utsman melakukan itu? Tidak. Ketika Utsman meninggal dunia, apakah Ali bin Abi Thalib melakukan itu? Tidak. Nggak ada. Terus gimana supaya diampuni? Betapa mudahnya sunnah Rasul SAW. Biaya yang perlu itu adalah biaya untuk pemakaman. Ya, kalau harus beli tanah, harus beli kafan, ya, itu biaya yang dikeluarkan. Adapun mensolatin tanpa biaya, kita bicara ikhlas lillahi ta'ala. Setelah pemakaman apa yang dilakukan? Selesai, nggak ada apa-apa. Kayak gitu, Ustaz.
Ya seperti itu Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia yang tidak ditahlili umpamanya dikatakan seperti bangkai. Apakah benar engkau mengatakan itu? Benar engkau mengatakan itu? Bagaimana Rasul SAW ketika meninggal dunia? Seperti bangkai. Bagaimana tatkala Umar meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia? Tanpa acara itu semua dan kau tahu nggak ada acara itu. Lalu dikatakan bangkai. Maka cobalah kita melihat Islam ini agama yang indah. Sunnah Nabi SAW itu ketika engkau meninggal dunia, engkau dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, selesai. Terus Ustaz, masa nggak ada acara macam-macam? Ya terus berdoa keluarganya. Tetangganya berdoa. Tetangganya Ustaz, bikin makanan buat yang meninggal dunia. Iya, buat keluarga yang meninggal dunia. Kirim makanan buat mereka ya. Kita takziah mendoakan mereka. Seperti itu. Ini afwan, ini yang anak ketahui. Bagaimana di masa Nabi SAW. Kalau mungkin ada yang mengetahui selain dari itu, mengatakan, oh enggak, Nabi juga ditahlili Ustaz. Oh ya, silahkan. Kita dikasih tahu kalau memang itu telah dilakukan gitu jamaah. Karena dalam beragama ini, ya kita ingin mengikuti yang paling benar gitu ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabar Ustaz? Bekhair, alhamdulillah. Fadhal. Ya, Ustaz. Lagi sibuk apa nih Ustaz? Ngetik biasa. Ngetik aja, bikin buku baru. Afan Ustaz nih, anak ganggu gak ya kira-kira Ustaz? Fadhal. Ada beberapa hal nih yang mau anak tanyakan Ustaz. Iya, silakan. Berikut yang pertama itu kan ada sebenarnya agak mengganjal di hati anak Ustaz. Itu hukum tahlilan itu sendiri apa sih Ustaz? Diperbolehkan atau enggak Ustaz untuk tahlilan itu Ustaz? Sebetulnya hukum tahlilan itu sudah jelas ya kalau bagi mereka yang membaca kitab-kitab para ulama terdahulu. Yes. Seperti misalnya perkataan sahabat, perkataan para ulama, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Di antara perkataan sahabat Rasulullah Jarir, dari seorang sahabat Jarir namanya, beliau berkata, kunna na'uddu al-istima' ila ahli al-mayyit wa sun'at ta'am fihi minan niyahah. Kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di situ termasuk meratap. Itu sebuah athar yang sangat sahih ya. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Um di jilid 1 halaman 318, di mana beliau berkata, akrahul ma'tam, aku tidak suka ma'tam, wa huwal ijtima' ya inda ahlil mayyit, itu berkumpul-kumpul di keluarga kematian ya. Beliau mengatakan di situ berkumpul-kumpul di keluarga kematian, walaupun kata beliau di situ tidak ada ratapan dan tangisan, tetap beliau tidak suka. Dan kata-kata akrahu ya, perkataan Imam Syafi'i seringkali maknanya adalah haram. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ya selalu menggunakan perkataan beliau itu dengan bahasa Al-Quran, dan dalam Al-Quran kata kariha yakrahu itu sering dibawa kepada makna haram ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah di sini tegas sekali. Beliau mengatakan akrahu, aku tidak menyukai, artinya aku haramkan, aku mengharamkan ya, al-ijtima' berkumpul di keluarga kematian. Berkumpul saja menurut Imam Syafi'i di keluarga kematian itu nggak boleh. Jadi bagaimana kalau disertai dengan makanan-makanan dan yang lain? Sebatas berkumpul saja tidak boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, di dalam kitab Al-Mughni di jilid 3 halaman 496 sampai 497, di mana beliau berkata yang artinya, adapun ahli mayit membuatkan makanan untuk orang banyak, maka itu satu hal yang dibenci atau haram, karena akan menambah kesusahan di atas musibah mereka dan menyibukkan mereka di atas kesibukan mereka. Nah, di sini beliau jelas mengatakan ya, tidak bolehnya berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Demikian pula perkataan Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau berkata ya, Imam Nawawi rahimahullah
Adapun duduk wa amal qu'ud, kata beliau, duduk di keluarga ahli mayit ya, dengan alasan untuk takziah, telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan juga penulis kitab Al-Mu'adzab. Demikian pula ashab madhab bahwa itu termasuk yang dibenci, ya, bahwa itu makruh, ya. Makruh di sini maksudnya dibenci, itu haram, ya. Di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan di sini bahwa ya ini perkara-perkara yang ternyata muhdats. Bahkan dalam satu perkataan beliau, Imam Nawawi tegas mengatakan bahwa itu adalah muhdats, itu bid'ah. Ya. Demikian pula Al-Imam Asy-Syairazi menulis kitab Al-Muhadzab, di mana Al-Imam Asy-Syairazi rahimahullah ya menyatakan demikian pula di dalam kitab Al-Muhadzab. Demikian pula Imam Ibnu Humam Al-Hanafi dalam kitab Fathul Qadir jilid 2 halaman 142. Ya, beliau tegas mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang jelek. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 1 halaman 527 sampai 528. Imam Syaukani dalam kitab Al-Awtar di jilid 4 halaman 148 yang tegas menyatakan bahwa itu menyalahi sunnah. Ya. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal ya, di mana beliau dikatakan dibuatkan makan untuk mereka ya ahli mayit, dan tidaklah mereka ahli mayit membuatkan makan untuk para pentakziah. Dikatakan demikian sebagaimana dalam kitab Masail Imam Ahmad oleh Imam Abu Daud di halaman 139. Imam Ghazali pun demikian dalam kitab Fiqih Al-Wajiz ya, Al-Wajiz Fiqih Al-Imam Asy-Syafi'i di jilid 1 halaman 79. Demikian pula dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, tegas di situ di jilid 2 halaman 165 ya, bahwa mufti Syafi'iyah di zamannya yaitu Zaini Dahlan ketika ditanya tentang maktam, yaitu berkumpul-kumpul di rumah kematian, makan-makan di sana, bahwa itu termasuk bid'ah yang makruhah, dalam satu riwayat bid'ah yang mungkar. Ya, bid'ah yang makruh. Makruh di sini karoha litahrim, bukan litansi. Ya. Jadi ini sebetulnya menjadi sudah perkataan para ulama sudah sangat jelas. Apalagi sudah kita sebutkan tadi ya, perkataan Jarir bin Abdullah Al-Bajali itu. Jarir bin Abdullah yang mengatakan bahwa kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di kubur kematian dan membuat makanan di situ bahwa itu termasuk meratap yang dilarang. Jadi siapa saja yang membaca kitab-kitab para ulama akan jelas sebetulnya. Cuma itulah di masyarakat kita dijadikan samar. Ya, Ustaz. Ustaz, terus apakah ada Ustaz perselisihan para ulama mengenai masalah tahlilan ini Ustaz? Sama sekali tidak ada. Pertama, bahwa perkataan Jarir tegas di situ berkata kunna na'uddu, kami dahulu. Berarti ini menghikayatkan adanya kesepakatan para sahabat. Kunna na'uddu, kami dahulu para sahabat menganggap berkumpul-kumpul di rumah kematian. Demikian pula membuat makanan di tempat itu termasuk niat. Tidak ada sebetulnya orang yang mengatakan adanya itu perselisihan ulama, karena akibat tidak pernah merujuk kitab-kitab para ulama. Dan kalau kita rujuk kitab-kitab mazhab Syafi'i, semuanya sepakat tidak boleh. Bahkan yang subhanallahnya lagi dalam putusan NU ya, yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia, di muktamarnya yang pertama, tegas di situ bahwa tahlilan itu tidak boleh. Ya. Itu merupakan hasil daripada muktamar ulama NU di Indonesia pada waktu itu. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan para ulama dalam hal ini. Ini merupakan sebuah konsensus ya, ijma para ulama. Ya, ini sama sekali itu tidak ada perselisihan. Orang yang mengatakan bahwa ini perselisihan itu akibat ketidakfahaman dan tidak pernah melihat kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang masalah itu. Lalu kan ada ini, Ustaz, Anda pernah dengar itu ada dalil yang mengatakan bahwa berikanlah makan kepada keluarga Ja'far, Ustaz. Nah, ini sebagian saudara kita ada yang memahami bahwa kalau tetangga ataupun lingkungan sekitar yang memberikan makan itu maka hukumnya diperbolehkan, Ustaz. Tapi kalau dari keluarga yang mengalami atau yang ditinggalkan itu, jadi hukumnya menjadi haram, Ustaz. Apakah itu betul, Ustaz? Saya mau tanya sama antum.
para ulama ketika mengatakan bahwa tahlilan itu tidak boleh, tahu nggak hadis itu? Tahu, Ustaz. Baik. Tapi kenapa mereka tidak memberikan perincian seperti itu? Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i tidak ada perincian seperti itu. Bahkan perkataan Imam Syafi'i saja mengatakan, aku akrahu ijtima, berkumpul-kumpul. Ya. Adapun hadis Ja'far tadi, Rasulullah bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Tidak ada di situ konsekuensi harus berkumpul-kumpul. Yang dibenci atau yang dianggap oleh para ulama itu sebagai sebuah bid'ah adalah berkumpul-kumpul di keluarga kematian, baik yang membuat itu keluarga kematian ataupun keluarga yang lainnya. Makanya perkataan buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, apa di situ ada konsekuensi harus berkumpul-kumpul? Tidak, sebatas untuk meringankan saja. Ya. Kalau di zaman sekarang ada orang berkata, oh maksudnya para ulama yang diharamkan itu kalau yang membuat keluarga kematian, kalau tetangganya boleh. Kita katakan Anda lebih paham tentang ulama. Para ulama saja tidak memberikan perincian seperti itu, memutlakan. Bahkan Imam Syafi'i tegas mengatakan berkumpul-kumpulnya saja tidak boleh. Perkataan Jarir bin Abdillah juga, Jarir ya, seorang sahabat ini tegas-tegas mengatakan, kunna na'udul ijtima, kami dahulu mengadakan kumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di situ. Tuh lihat ya. Jadi sebetulnya apa alasannya berkumpul-kumpulnya? Karena apa kata Imam Syafi'i? Karena itu yujaddidul huzn, bisa memperbaharui kesedihan. Makanya alasan yang mengatakan bahwa dibedakan ini dan itu berdasarkan hadis Ja'far sangat tidak sangat aneh. Kenapa? Karena para ulama saja tidak pernah memahami demikian. Saya yakin mereka para ulama tahu tentang hadis Ja'far itu, tapi mereka tidak pernah membedakan antara ini dan itu. Wallahu a'lam. Terus itu juga Ustaz, kan ada beberapa pendapat juga yang beredar di masyarakat itu, bahwa kalau setelah ada mayit gitu kan, setelah dikuburkan, jika tidak ada tahlilan itu maka seperti menguburkan kucing, Ustaz gitu. Nah lalu sunnahnya sendiri setelah kematian itu apa sih, Ustaz? Mungkin bisa diberikan penjelasan pada Anda nih, Ustaz. Ya akhi, kita tentunya jangan mendengar apa kata orang. Yang terpenting kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul, karena syariat kita sudah sempurna kan. Jangan kita membuat-buat ritual yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Orang mau berkata apa ya terserah. Yang terpenting kita sudah berusaha untuk mengikuti ya bagaimana Rasulullah SAW menyelenggarakan jenazah. Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janaiz, segeralah mengurus jenazah. Nah inilah kenapa sebabnya diadakan acara-acara seperti itu, karena tidak mempraktekkan sunnah Nabi. Rasulullah mengatakan asri'u bil janaiz, ya segeralah menyelenggarakan jenazah, segera mandikan, kemudian sholatkan, kafani, sholatkan, kemudian kuburkan. Coba dulu waktu Rasulullah SAW, waktu Khadijah istri Rasulullah SAW meninggal dunia, ditahlilin kan? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada kan? Iya. Waktu anaknya Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal dunia, Rasulullah bikin tahlilan nggak? Tidak ada, Ustaz. Bikin makanan nggak? Para sahabat misalnya bikin makanan, Rasulullah enggak, kemudian kumpul-kumpul di keluarga Rasulullah? Tidak ada, Ustaz. Berarti Rasulullah kayak kucing dong, ya. Aneh sekali. Rasulullah SAW yang mensyariatkan kepada kita sebuah syariat yang sangat sempurna. Jangan kita katakan bahwa itu kayak kucing dan yang lain, sangat jauh berbeda. Kalau kucing dibuang begitu saja. Kalau manusia, masya Allah, disolatkan, ya dikafani, kemudian dimandikan. Kalau kucing nggak dimandikan, ya dikafankan, kucing nggak dikafankan, disolatkan, kucing nggak disolatkan, dikuburkan di situ, setelah dikuburkan disyariatkan masing-masing itu untuk mendoakan. Kucing tidak seperti itu, ya sama sekali tidak seperti kucing, jauh sekali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pahala yang begitu besar buat mereka yang menyelenggarakan mayat seorang muslim. Kata Rasulullah, siapa yang memandikan maka Allah akan ampuni dosanya 70 kali. Siapa yang mengkafani maka Allah akan memberikan pakaian dari surga, dari sutra yang tebal. Siapa yang menggalikan kuburannya maka dia akan diberikan pahala
terus sampai selama si mayat itu ada di kuburan tersebut. Ya, siapa yang mensolatkan dan lalu ikut menguburkannya, maka dia pulang dalam keadaan membuat 2 qirat. 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Kalau dia mensolatkan saja tidak sampai menguburkan, dia mendapatkan 1 qirat. Subhanallah, besar sekali. Bukankah sunnah Rasul itu sudah mencukupi kita? Ya sudah. Ya, adapun orang mau berkata apa, ya akibat daripada mereka tidak paham. Sangat jauh perbedaan sunnah Rasul dengan kucing dan umumnya, ya akhirnya. Allah. Ayo Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Anda sudah mendapatkan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Anda juga bisa membantu meluruskan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih memiliki pemahaman yang agak sedikit berbeda gitu Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin Afan Ustaz sudah mengganggu waktu antum. Nggak apa-apa. Lain kali Anda konsultasi lagi Ustaz ya. Insya Allah, monggo. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.